Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam channel Make Day. Kali ini saya ingin menjelaskan teknik penulisan hasil penelitian atau hasil yang dicapai dalam penelitian survei. Dalam hal ini penulisan laporan penelitiannya dengan menggunakan instrumen wawancara. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas yaitu penelitian dengan menggunakan kuesioner dengan membagi beberapa indikator yaitu aspek layanan pendidikan berdasarkan layanan dosen, tenaga pendidikan, pimpinan dan prasarana, atau menguraikan kuesioner secara langsung tanpa membagi per indikator. Dengan menjelaskan masing-masing setiap pernyataan dengan grafik dan deskripsi datanya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dengan melakukan wawancara. Dengan judul Analisis Keaktifan Siswa dalam Menerapkan Nilai-Nilai Bela Negara pada Pembelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Agama. Di mana ini dilakukan dengan wawancara 4 responden, yaitu empat narasumber maksud saya, atau 4 informan, yaitu guru Bahasa Indonesia, guru PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Agama Islam dan Kristen. Jadi ada 4 ya. Kita masuk ke bagian hasil yang dicapai. Di sini dijelaskan dulu deskripsi datanya, ada berapa jumlah guru. Itu terdapat eh, 4 guru ya di sini ya, 4 guru yang menjadi informan utama yaitu guru Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, guru Agama Islam, serta Agama Kristen. Jadi ada 4. Nah, dalam hasil penelitian ini, pertama jelaskan deskripsi datanya dulu secara singkat, kemudian dianalisis berdasarkan jawaban responden dari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan melalui wawancara pada 4 guru tersebut. Jadi, fokusnya di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam wawancara. Nah, di sini ada 4 komponen pertanyaan di dalam wawancara. Hanya saja dalam hal ini, di dalam hasil penelitian kita tidak memindahkan pertanyaannya, melainkan menganalisis pertanyaan dan jawaban tersebut. Jadi tidak serta-merta ini pertanyaannya, ini jawabannya, tidak seperti itu. Melainkan menganalisis jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti halnya di pertanyaan pertama, di sini bagaimana cara guru dalam membangun suasana kelas yang aktif. Seperti itu. Nah, ini maka ditulis di sini judul pertama. Di sini diterangkan bahwa ada berbagai cara yang dapat dilakukan guru dalam membangun suasana kelas menjadi aktif dan efektif berdasarkan narasumber satu. Nah, ini narasumber satu ini adalah informan yang diwawancarainya. Kita di sini tertulis nama Nunik Istanti SPD sebagai guru Bahasa Indonesia. Di sini menyatakan bahwa jawaban dari guru tersebut bahwa cara guru dalam membangun suasana kelas menjadi efektif dan aktif itu yaitu dengan komunikasi yang baik. Nah, di sini kita analisis. Kita analisis setiap jawaban dari narasumber. Ini analisisnya. Kemudian juga ini ada hubungan komunikasi, ini penjelasan dari kita berdasarkan analisis tersebut ya. Kemudian ini dari narasumber kedua, cara membangun suasana kelas dapat dilakukan selain dengan komunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada cara lain sesuai dengan jawaban narasumber kedua, yaitu Sri Kuntarti Wardiningsi SPD sebagai guru PKN yang menjelaskan bahwa
Cara guru membangun suasana kelas agar siswa dapat aktif pada pembelajaran itu dengan membuat kesepakatan kelas, menerapkan metode diskusi dengan adanya kesepakatan kelas, serta menerapkan metode diskusi, melakukan sesi ice breaking, serta memberikan apresiasi kepada murid yang mendapatkan nilai sempurna. Ini banyak sekali nih menurut ini. Ini dianalisis. Jadi ini jawaban-jawaban dari berbagai macam wawancara dengan Ibu Sri Kuntarti ini. Ini hasil analisisnya seperti ini. Maka dianalisis ini. Ini adalah analisisnya. Dan kesepakatan kelas, kemudian kegiatan ice breaking, dan sebagainya. Kemudian narasumber yang ketiga, disampaikan oleh Abbas MPDI sebagai guru agama Islam. Ini jawabannya adalah cara guru, yaitu dengan menciptakan suasana menyenangkan. Nah, ini dijelaskan juga di analisis. Kemudian narasumber keempat menyatakan bahwa cara guru dalam membangun suasana kelas yang aktif itu dengan membangun suasana kelas yang nyaman, mengadakan interaksi pembelajaran, seperti bertanya setelah guru memaparkan materi, guru bertanya siswa apakah sudah paham atau belum, dan sebagainya. Kemudian dianalisis. Ini adalah analisisnya. Nah, setelah analisis dilakukan dari 4 informan tersebut atau 4 narasumber tersebut, maka kita memberikan semacam sintesisnya atau simpulan sederhananya lah, kita tarik benang merahnya dari jawaban-jawaban narasumber tersebut. Di sini didapati bahwa berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 4 narasumber dapat diketahui bahwa cara guru dalam membangun suasana kelas yang aktif dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan membuat kesepakatan kelas, menerapkan metode diskusi, melakukan sesi ice breaking, memberikan apresiasi kepada siswa, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman. Jadi ini adalah hasil dari sintesis pernyataan, pertanyaan yang dilontarkan atau dilakukan dalam sesi wawancara. Kemudian di pertanyaan berikutnya ada bagaimana guru sebagai role model dalam menunjukkan sikap bela negara di dalam kelas. Jadi di sini ditekankan bahwa guru ini kan sebagai role model. Gimana cara menunjukkannya di kelas sebagai wujud dari sikap bela negara itu. Nah, di sini diuraikan juga dan dianalisis. Dalam implementasi nilai atau sikap bela negara dapat dilakukan melalui praktik pembelajaran. Dalam implementasi tersebut, guru memberikan contoh menjadi role model dalam menunjukkan sikap bela negara dengan memberikan contoh yang nyata. Cara menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dikemukakan oleh narasumber yang pertama nih, Ibu Nunik ini. Jadi ini jawaban dari Bu Nunik selaku guru bahasa Indonesia terkait mengenai role model itu, yaitu dengan memberikan contoh yang nyata. Nah, kemudian contoh yang nyata ini dianalisis. Gitu. Ini analisisnya. Ini analisisnya. Kemudian ini analisisnya juga. Ini ada contoh. Jadi bukti-bukti dokumentasi bisa disertakan di sini sebagai penguat dari hasil penelitian teman-teman. Kemudian narasumber yang kedua, Sri Kuntarti. Ibu Sri Kuntarti juga menyatakan role model ini dengan memberikan contoh yang nyata dan konsisten dalam berperilaku, menunjukkan kesopanan, hormat, taat, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang baik dan benar selama berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini banyak. Kemudian dianalisis juga. Kemudian jawaban dari hasil bertiga Abbas, MPD, seperti menerapkan nilai-nilai bela negara nih. Cara role modelnya dengan menerapkan nilai-nilai bela negara. Seperti memberikan contoh sikap yang baik. Ini dianalisis juga. Dan ini contoh penguatan di dalam kelasnya. Kemudian narasumber yang keempat, Mary Elizabeth, di sini menyatakan bahwa
dengan memberikan contoh sikap yang baik kepada siswa dalam melakukan interaksi. Pada dasar ini hampir semua sama jawabannya. Itu tetap harus dianalisis, kemudian diberikan sintesis atau kesimpulan akhirnya bahwa role model itu dapat menunjukkan sikap bela negara dengan memberikan contoh yang nyata, menunjukkan perilaku warga negara yang baik, konsisten dalam berperilaku, menunjuk kesopanan, hormat, dan taat, serta menerapkan nilai-nilai bela negara melalui interaksi pada saat pembelajaran. Ini sintesis dari pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara guru dalam mengembangkan karakter siswa sebagai bagian dari pembentukan nilai-nilai bela negara? Sama, pada dasarnya sama. Jawaban dari setiap narasumber atau informan silakan dianalisis, baik dari informan pertama, terus sampai ke informan kedua, lanjut ke informan ketiga, informan keempat. Jangan lupa dianalisis sebaik mungkin, kemudian diakhiri dengan sintesis atau kesimpulan. Kemudian pernyataan terakhir, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keaktifan siswa? Ini narasumber satu, unit instansi, jawabannya narasumber kedua, terus kemudian narasumber ketiga, dan narasumber keempat juga sama dianalisis dan diakhiri dengan sintesis singkat. Masuk ke pembahasan. Pembahasan ini melihat kembali kepada rumusan masalah. Kita lihat di sini rumusan masalahnya. Ada dua. Bagaimana cara guru membangun suasana kelas agar siswa dapat aktif pada pembelajaran sehingga dapat menerapkan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam menerapkan nilai-nilai bela negara pada pembelajaran bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta pendidikan agama. Kita lihat pembahasannya. Jadi ada dua ya, ada dua pertanyaan di dalam rumusan masalah. Ini pertanyaan pertama, bagaimana cara membangun suasana kelas? Kita hilangkan kalimat tanyanya, cukup dengan pernyataan saja. Cara guru membangun suasana kelas agar siswa dapat aktif pada pembelajaran, sehingga dapat menerapkan nilai-nilai bela negara. Kemudian pernyataan yang kedua, pertanyaan yang kedua, hilangkan kalimat tanyanya menjadi faktor-faktor yang memengaruhi siswa dalam menerapkan nilai-nilai bela negara pada pembelajaran bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta pendidikan agama. Nah, dalam menjawab pembahasan ini, tentunya kita melihat kepada template atau arahan dari hasil yang dicapai. Ini hasil yang dicapai, yaitu pembahasannya menjawab rumusan masalah, menjelaskan hasil dan temuan, serta didukung dengan teori atau penelitian terdahulu. Kita lihat di sini, ini merupakan hasil sintesis ya dari pertanyaan-pertanyaan, dari analisis pertanyaan-pertanyaan yang hasil penelitian. Dikatakan bahwa guru membangun suasana kelas agar siswa dapat aktif pada pembelajaran dan menerapkan nilai-nilai bela negara dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti membangun komunikasi yang baik, menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, membuat kesepakatan kelas, menerapkan metode diskusi dan ice breaking, memberikan apresiasi dan pengakuan, menggunakan materi yang menarik, menjadi role model, dan membuat suasana kondusif dan nyaman. Jadi ini banyak sekali. Ini dijelaskan satu persatu. Membangun komunikasi yang baik ini tadi dijelaskan di awal bahwa cara yang pertama adalah komunikasi yang baik. Di mana ini dijelaskan dengan menggunakan ini Fajri, teori pendukung. Ini teori pendukung ya. Ini ada teori pendukungnya, komunikasi yang positif, penuh empati dan saling menghargai dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Fajri 2023. Kemudian didukung pula dengan penelitian terdahulu. Hal ini
sesuai dengan penelitian Mustika 2015 yang menjelaskan komunikasi yang positif memberikan ruang partisipasi aktif bagi siswa untuk mengemukakan ide dan pandangan siswa menciptakan suasana kelas interaktif dan dinamis. Nah, ini dari pendapatnya dari penelitiannya Mustika. Jadi, dalam membahas sebuah pembahasan ada dua komponen agar isi atau hasil dan temuan dalam penelitian kita itu mantap dan dapat diterima harus didukung dengan teori para ahli dan penelitian terdahulu. Begitupun dengan poin selanjutnya, ini cara yang kedua menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Komponen jawaban-jawaban ini berdasarkan analisis pertanyaan-pertanyaan, analisis jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan satu wawancara. Di sini ada teori para ahlinya, kemudian ini juga teori. Di sini diperjelas lagi, hal ini menguatkan penelitian Savitri, berarti ini disebut dengan penelitian terdahulu. Jadi sekurang-kurangnya minimal teori atau penelitian terdahulu itu ada di dalam sebuah pembahasan. Nah, seperti Bucari ini ya, 2023. Lanjutkan saja poin 3, poin C-nya, poin D, terus sampai poin terakhir, yaitu mengembangkan karakter siswa. Ini menggunakan penelitiannya Nur Hidayah 2021. Kemudian pertanyaan nomor 2 dari rumusan masalah mengenai faktor-faktor. Apa saja faktor-faktornya? Tadi sudah dijelaskan juga di analisis bahwa ada berbagai macam faktor. Namun dalam hal ini peneliti mencoba membuatkan uraian tersendiri mengenai pembagian kriterianya melalui dua faktor, yaitu faktor sosial dan faktor non sosial. Di sini faktor sosial dan non sosial ini didukung dengan penelitian Astuti 2020 bahwa faktor terdapat dua faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa, yaitu faktor non sosial, dalam hal ini adalah tempat dan fasilitas. Tempat yaitu kondisi dan ruang kelas, sedangkan fasilitas sarana pembelajarannya. Faktor sosial adalah guru dan teman sebaya. Kemampuan guru dalam membina suasana belajar yang aktif dapat mempengaruhi keaktifan siswa. Jadi melalui dua faktor ini. Faktor ini apa saja? Faktor yang sosial yang diperoleh berdasarkan hasil analisis wawancara, yaitu meliputi peran guru sebagai role model, metode pembelajaran yang menarik, keteladanan guru dan pembelajaran, apresiasi dan pengakuan terhadap siswa. Ini adalah faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dari segi faktor sosial. Sedangkan dari segi faktor non sosial meliputi pengaruh lingkungan rumah, kondisi fisik, dan lingkungan sekolah, penggunaan teknologi. Nah, ini adalah penjelasan terkait mengenai pembahasan. Jadi rumusan masalah yang ada di bagian eh, pendahuluan atau latar belakang atau bahkan di bagian bab 1 kemudian dipindahkan di bagian pembahasan untuk dijawab berdasarkan instrumen yang digunakan. Kemudian setelah pembahasan masuk kesimpulan dan syarat. Ini adalah simpulannya, di mana simpulannya tadi ada merujuk kepada pembahasan yang ada dua ya. Yang pertama adalah cara ya membangun suasana kelas dapat dilakukan. Nah, ini kemudian faktor-faktor yang keduanya ini juga ada. Jadi dua kata kunci ini menjawab dari simpulan, menjawab dari pertanyaan yang dibuatkan dalam bentuk kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah inti dari jawaban penelitian kita. Dan sini sudah jelas sekali, sudah dibahas keduanya. Kemudian ada saran, karena di sini ada saran ya, dan saran ini dibuat poin, bisa dibuat poin atau bisa dibuat beberapa paragraf, silakan saja. Sarannya bagi sekolah, bagi guru, bisa saja buat bagi peneliti sendiri atau bagi siswa, terus bagi peneliti selanjutnya, seperti itu. Diarahkan dikondisikan sesuai dengan penelitian kita.
Jadi ini teman-teman penjelasan mengenai penjelasan hasil yang dicapai dalam penelitian yang menggunakan instrumennya wawancara. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan tunggu video-video selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.